Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, ayah bunda? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai pada tema 2 kali ini bersama Ustazah Wina, insyaallah. Nah, di tema 2 ini teman-teman, kita akan belajar mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah dan kitabnya. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, Ustazah mengingatkan teman-teman agar selalu menjaga kesehatannya dengan cara menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri, pakaian, lingkungan. Kemudian teman-teman juga menjaga pola makan yang sehat, dan yang paling penting teman-teman jaga ibadahnya. Nah teman-teman, baiklah sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Teman-teman silakan berdoa ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkahi, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tentang mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, melalui nama-nama Allah. Jadi kita mengenal Allah melalui nama-nama Allah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai, yaitu teman-teman mampu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baik teman-teman, yang pertama kita bahas dulu tentang Al-Mumit. Asma Allah Al-Mumit, artinya Allah Maha mematikan. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musayyarah. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 78 ini dijelaskan bahwa kematian itu akan menghampiri kita dimanapun kita berada, sekalipun kita bersembunyi atau berada di sebuah benteng yang kokoh dan tinggi, benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, termasuk kita manusia. Cuma yang kita tidak ketahui, hanya saja yang tidak kita ketahui kapan waktunya kita tidak tahu. Tapi sikap kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menunggu kematian tersebut. Jadi jangan ditakuti teman-teman, tapi justru dijadikan bagaimana kita menyikapi kematian itu, bagaimana kita mempersiapkan diri. Nah tentunya dengan amal-amal soleh. Bencana alam, kecelakaan, itu bukanlah suatu penyebab kematian, tapi merupakan salah satu jalan kematian itu sendiri. Kemudian kematian itu juga tidak memandang besar kecil, kaya miskin, kemudian apakah kita sakit atau sehat, tidak. Jika Allah menghendaki dalam keadaan apapun itu kita, maka kematian itu akan menghampiri kita jika Allah menghendaki. Jadi kuncinya kita harus mempersiapkan diri menghadapi kematian ini, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Mumit yang mematikan. Siapa yang Allah kehendaki, maka dia yang akan dipanggil terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi kematian tersebut. Oh, dia ini sehat nih, seseorang yang masih sehat. Ini ada, kita bandingkan misalnya, ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Belum tentu yang sakit ini akan dipanggil Allah terlebih dahulu. Bisa jadi yang sehat ini yang dipanggil Allah terlebih dahulu. Banyak kan kita ketahui orang yang tidak sakit sama sekali, kemudian kita dengar besoknya ada kabar kalau beliau telah mendahului kita, mereka telah mendahului kita. Nah, kemudian
besar kecilnya Allah juga tidak memandang apakah yang dipanggil itu yang lebih tua atau yang lebih muda, tidak. Banyak kita lihat anak kecil yang meninggal dunia bahkan mendahului ibunya, kakek neneknya gitu. Jadi bukan berarti kakeknya lebih dahulu dipanggil, tidak. Nah, begitulah teman-teman, tentang kematian ini merupakan suatu misteri yang kita tidak tahu kapan, di mana, pada detik keberapa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, dan kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Nah, kemudian kita lihat Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Hayyu. Selain Allah memiliki sifat maha mematikan, Allah juga memiliki sifat Al-Hayyu, yang maha hidup dan memberi hidup atau kehidupan bagi makhluknya. Jadi Allah itu tidak pernah mati, Allah selalu hidup dan memberikan kehidupan bagi makhluknya. Contohnya kita lihat ikan yang sering kita makan atau yang kita konsumsi tidak pernah punah, karena Allah selalu memberikan kehidupan. Allah selalu menciptakan makhluknya, mungkin melalui perkembangan ikan itu sendiri, salah satu contohnya, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sifat Al-Hayyu ini, asma Allah Al-Hayyu ini memiliki sifat kesempurnaan. Artinya sifat hidup ini yang tidak diawali dengan ketiadaannya dan tidak diakhiri atau tidak disertai dengan kefanaannya, kehilangan gitu. Dia memiliki sifat yang kekal, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup dan terus menerus menciptakan dan mengurus makhluknya, yang terus mengurus makhluknya. Jadi teman-teman, Allah memiliki sifat yang maha hidup. Jadi bagaimana dengan kita? Contohnya diri kita lah, manusia. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga. Semua itu berfungsi sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah. Jadi bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat Allah ini? Yaitu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita agar memelihara kesehatan kita? Itu salah satu bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi Allah itu maha hidup dan memberikan kehidupan bagi makhluknya. Itu sifat Allah Al-Hayyu. Asma Allah yang ketiga adalah Al-Qayyum. Artinya Allah maha berdiri sendiri atau mandiri. Jadi asma Allah Al-Qayyum ini menunjukkan dua hal teman-teman. Yang pertama, kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Dia adalah zat yang tegak atau mampu berdiri sendiri tanpa mengharapkan atau tanpa bantuan dari siapapun. Zat yang mampu berdiri sendiri, mengurus makhluknya tanpa mengharapkan bantuan dari siapapun atau makhluk lainnya. Jadi Allah adalah zat yang mampu berdiri sendiri, sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam Quran surah Fatir ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jadi jelas, sangat jelas sekali di dalam Quran surah Fatir ayat 15 ini bahwa kita manusia lah yang membutuhkan Allah. Pasti ya teman-teman, kita pasti selalu membutuhkan Allah. Itu sifat Allah Al-Qayyum. Jadi Allah maha berdiri sendiri. Kemudian yang kedua,
kesempurnaan kekuasaan dan pengaturan Allah terhadap makhluknya, dalam mengurus makhluknya. Nah, itu juga telah dijelaskan di ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat kedua yang telah Ustazah bacakan tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah mengurus kita, mengurus semua makhluk ciptaannya tanpa bantuan dari siapapun. Karena itu Allah tadi maha berdiri sendiri. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita lihat sifat asma Allah ini adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang maha esa atau yang maha tunggal. Jadi Allah itu Ahad, esa, satu, tunggal. Dia sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Tuhanku yang Maha Esa, Ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi di dalam Quran surah Al-Ikhlas ini dijelaskan Allah itu Maha Esa, tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Mengimani nama Allah akan membuat seseorang hamba mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik atau syirik kepadanya. Jadi teman-teman, bagaimana cara mengenal Allah? Salah satunya dengan kita memahami makna dari asma Allah itu sendiri yang kita pelajari hari ini. Ada 4 ya. Yang pertama tadi Al-Hayy, Al-Mumit, yang maha mematikan. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Jadi kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Bagaimana kita mempersiapkan kematian, yaitu dengan menjaga amal soleh seperti rajin ibadah, perbanyak tilawah, berbuat baik kepada sesama, terutama kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma Al-Hayyu yang artinya yang maha hidup. Yang maha hidup, yang kekal. Dan yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Kemudian yang keempat, Al-Ahad, yang maha esa atau yang maha tunggal. Nah teman-teman, Ustazah rasa kita cukupkan video pembelajaran kita kali ini. Jika ada salah dan janggal, Ustazah mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.